Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya, saudara saya Ustaz Zamzami selaku tuan rumah, saudara-saudara dan ada ibu-ibu juga yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul di rumah ini dalam rangka majelis ilmu ya, sebetulnya silaturahim dan majelis ilmu. Dan dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas biografi atau sejarah perjuangan seorang tokoh Turki, yaitu Imam Badi'uz Zaman Said Nursi dan pemikirannya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'i tabi'in dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini saya pakai slide. Silakan bisa mengikuti slide. Ya, bila perlu catat silakan aja atau difoto boleh, ya. Ini foto Badi'uz Zaman Said Nursi, barangkali sudah tahu juga melihat di video atau di internet atau di mana ya. Ini pakaian khas daerah tradisional beliau ya, yang sering pakai dan difoto pada tahun 1952 ketika beliau berdoa di Masjid Fatih di Istanbul. Sebenarnya beliau tidak suka difoto ya, tapi wartawan yang foto ini. Baik, sekilas kehidupan Said Nursi. Ustaz Said Nursi lahir pada tahun 1877 di Desa Nurs, Provinsi Bitlis di Turki Timur. Dari keluarga yang sangat sederhana, beliau 7 bersaudara, ya, dia saudara keempat. Orang tuanya namanya Sufi Mirza, seorang petani dan peternak hewan ya, khususnya sapi, dan orang tuanya ibu rumah tangga ya, dari keluarga yang sangat sederhana, tapi orang tuanya dikenal sangat zuhud dan wara. Sampai-sampai diceritakan bahwa ketika Said Nursi, bapaknya Said Nursi, Sufi Mirza almarhum, membawa hewan peternakannya dari rumah ke lahan rumput, ya, mulut sapinya itu diikat. Saya pernah lihat ada lingkaran ikatan untuk mengikat mulut sapi itu di kampungnya, sampai sekarang dipertahankan itu, dibuat museum kecil lah ya. Ada tujuannya apa? Agar ya sapinya itu tidak memakan rumput di lahan orang lain. Dilonggar sedikit, kalau minum bisa, kalau makan tidak bisa. Dan diceritakan juga orang tuanya, ibunya, ketika dia hamil dengan Said Nursi dan ketika juga menyusui, selalu menjaga wudhunya. Ibunya itu selalu menjaga wudhunya. Nah, itu. Makanya kata Ustadz Abdul Samad, kalau barangkali pernah nonton videonya itu, ini dia bilang Said Nursi ini memang luar biasa, dari keluarga yang sederhana, tapi orang tuanya itu takwanya, waraknya, zuhudnya itu luar biasa. Begitu. Baik, Said Nursi lahir pada masa Sultan Abdul Hamid II di Turki Osmani, itu masa kemunduran atau keruntuhan Turki Osmani, di mana pada waktu itu khususnya terutama Inggris dan negara-negara barat ingin menghancurkan, yang memecah belahkan umat Islam khususnya Turki Osmani. Itu di masa-masa yang serba sangat sulit itu Said Nursi lahir.
Beliau mulai studi atau belajar ketika usia 9 tahun, pertama dengan kakaknya sendiri, namanya Abdullah. Karena dia tinggal di rumah, kakaknya pergi ke sebuah madrasah atau istilah di sini pesantren ya, mondok, akhir pekan pulang ke rumah. Ustaz itu ada keinginan yang luar biasa untuk belajar sama kakaknya. Lewat 1-2 tahun, dia bilang seperti ini tidak cukup, saya harus merantau untuk belajar. Sehingga orang tuanya mengizinkan dia pergi ke ada beberapa kampung ya, ada pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah di Turki Timur, madrasah-madrasah tradisional dia belajar. Ada madrasah Molla Fatullah Efendi, ya, ada di desa Tag dan beberapa madrasah dia datang dan belajar di sana. Tapi semuanya juga tidak lama, beberapa bulan seperti itu belajarnya, karena beliau itu tidak mau ya sangat menjaga izahnya, kemuliaannya. Kalau ada yang marah sedikit atau apa itu, dia ini tinggalkan tempat itu. Jadi karakternya seperti itu. Di pesantren-pesantren inilah dia belajar nahwu, saraf, bahasa Arab dan buku-buku kajian Islam, tafsir dan sebagainya. Tapi Ustaz Said Nursi dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala daya hafal dan daya intelek yang luar biasa. Sekali baca hafal. Sekali baca hafal. Ini memori, disebut memori foto atau memori fotokopi gitu. Kalau fotokopi kan seret langsung keluar. Ini sekali baca hafal. Makanya ada salah seorang gurunya namanya Molla Fatullah. Dia kasih buku Jamul Jawami karya Ibn Subki dalam usul fikih. Buku tebal dikasih. Dalam seminggu Said Nursi hafal dan memahami isinya. Karena gurunya cek kan, seminggu kemudian dia cek. Ini orang hafal saja, bisa saja kan hafal tapi tidak paham isinya. Dia hafal dan dia buat pertanyaan-pertanyaan yang susah. Said Nursi mampu menjawab semuanya. Makanya dikasih gelar Badi'uz Zaman, keajaiban zaman. Orang yang tidak ada tandingannya pada masa itu. Badi'uz Zaman artinya seperti itu. Bukan gelar yang dia pakai sendiri, tapi gelar yang dikasih ulama pada waktu itu. Dan ketika beliau melakukan studi intensif ada salah satu daerah di Turki, namanya Doğu Beyazıt. Ini di wilayah sini ya. Kalau Said Nursi lahir di sini, Bitlisnya tidak kelihatan di sini, di sekitar sini. Dia belajar yang 3 bulan itu di wilayah sini, ada Karaköse di sini, maksudnya kota Ari. Dalam 3 bulan itu beliau mempelajari 90 jilid buku. 90 jilid buku, ya. Dia hafal dalam periode 3 bulan itu. Sehingga seperti Kutubus Sittah, Said Nursi hafal Kutubus Sittah. Ya, hafal dan buku-buku induk dalam kajian Islam, tafsir hadis dan yang lainnya itu Said Nursi menguasainya ketika usianya 14 atau 15 tahun. Makanya Syekh Muhammad Jalali, pimpinan dari pesantren Adro Madrasah di Doğu Beyazıt itu, mengganjarkan beliau ijazah. Kalau dulu tradisi keilmuan di Turki atau di wilayah dunia lain kan, yang penting guru kasih ijazah kan, itu tandanya dia boleh jadi guru, boleh mengajar. Beliau dikasih ijazah atau diploma oleh Syekh Muhammad Jalali, ya. Tapi karena usianya masih belia, usia 14 tahun, beliau tidak mau pakai jubah seorang ulama, ya begitu. Katanya masih belajar. Dan pada waktu itu Ustaz Said Nursi menghadiri debat-debat ulama, karena itu salah satu tradisi keilmuan di Turki Utsmani adalah ya diadakan diskusi-diskusi publik atau diskusi-diskusi di antara ulama, dan Ustaz Said Nursi menghadirinya di usia yang belia itu, ya. Dan mampu mengalahkan ulama-ulama ternama dalam diskusi-diskusi itu. Sehingga tadi beliau dikasih gelar Badi'uz Zaman, keajaiban zaman.
Baik. Ini sisi keilmuan keilmuan ilmu agama ya Ustaz Sanusi. Beliau juga mempelajari ilmu sains di sisi yang lain. Mungkin tidak ada pada ulama lain pada waktu itu. Sebelum saya mulai ini tadi terlewat ketika Ustaz Sanusi usianya 11 tahun, beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya itu terjadi kiamat. Said Nursi ingin sekali ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan para nabi yang lain ketika itu, ya. Beliau bertanya, bagaimana caranya saya ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para nabi yang dia ketemu itu menyarankan, tunggulah di depan jembatan Sirat. Pasti Rasulullah juga akan melewati. Dalam mimpi begitu ya. Nah, terus dia datangi jembatan Sirat, nunggu di sana. Pas ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dan terjadi dialog. Said Nursi memohon ilmu Al-Quran, ilmu agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dalam mimpinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan diberikan ilmu dengan syarat tidak bertanya kepada umatku. Jadi makanya dalam tradisi keilmuan Said Nursi itu tidak banyak bertanya. Dia banyak belajar secara otodidak. Dan pernah juga tinggal di Istanbul, di pintu hotelnya itu dibuat tulisan. Di sini semua pertanyaan bisa dijawab dan tidak bertanya. Nah itu benar-benar terjadi ketika datang ke Istanbul. Dia nulis buat orang kaget. Ini orang gila apa? Semua pertanyaan bisa dijawab, tapi tidak bertanya gitu. Makanya para ulama, para esatis mendatangi Said Nursi di Istanbul ketika itu. Terjadi dialog gitu. Jadi banyak yang mengatakan ilmunya Said Nursi itu ilmu ladunni, ya ilmu dari pemberian Allah itu, ya ilmu pemberian Allah. Tentu dia juga belajar secara tekun ya, tapi ya tadi daya hafal dan daya inteleknya memang luar biasa. Ketika usianya kurang lebih 17-18 tahun, Ustaz Said Nursi pindah ke kota Wan. Ini kota ini ya. Di sini kota Wan ya, di sini. Kota Wan atas undangan gubernur namanya Tahir Pasha. Seorang gubernur yang sangat menghargai ulama, ya. Mengundang Said Nursi untuk tinggal di istananya. Ketika tinggal di istana itu, Ustaz Said Nursi mulai belajar ilmu pengetahuan. Dia secara otodidak belajar kimia, geografi, astronomi, matematika dan sebagainya di istana itu. Dan di istana itu pula ada diskusi-diskusi tentang ilmu pengetahuan. Para sarjana dari berbagai bidang sains kumpul diskusi di sana. Dan Said Nursi pernah belajar ilmu kimia selama 4 hari. Hari kelima debat dengan guru kimia yang belajar ilmu kimia selama 4 tahun, mampu mengalahkan. Ini bukan dongeng ya, ini benar-benar terjadi. Jadi memang beliau itu luar biasa cerdas. Di sana dia pelajari ilmu sains secara otodidak dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kondisi politik di Eropa. Karena di sana majalah-majalah yang ada jurnal-jurnal, majalah-majalah yang kontemporer pada waktu itu masuk ke istana dia belajar. Dan pernah dalam satu kesempatan Menteri Penjajahan Inggris mengatakan di Parlemen Inggris, dia bilang selama umat Islam memegang Al-Quran, kita tidak mampu mengalahkan mereka. Caranya apa? Kita harus memusnahkan Al-Quran atau membuat umat Islam jauh dari Al-Quran. Yang terjadi yang mana? Yang kedua, umat Islam itu dijauhkan dari Al-Quran. Dan ketika itu pula Said Nursi spontan ya mengatakan, membuat pernyataan sebagai berikut. Dia bilang, saya akan membuktikan kepada dunia bahwa Al-Quran adalah matahari yang cahayanya tidak bisa dipadamkan. Nah, itu pernyataan
Said Nursi. Makanya dia banyak juga membahas tentang kemujizatan Al-Quran. Nah, salah satunya saya bawa buku Mujizat Al-Quran, sisi kemujizatan Al-Quran dari 40 aspek. Baik. Dan ketika Said Nursi belajar ilmu agama dan ilmu sains secara sekaligus, dan dia melihat ya banyak pesantren di sana di masa akhir Turki Osmani ya hanya belajar ilmu agama saja. Dan menurut beliau itu tidak sesuai dengan zaman. Dan beliau ada gagasan reformasi pendidikan pada masa itu, yaitu antara penggabungan ilmu agama dan ilmu sains. Karena menurut Said Nursi, ilmu agama itu sebetulnya ilmu sains itu tidak ada dikotomi ilmu. Ilmu sains juga bagian dari ilmu agama sebetulnya. Nah, dalam salah satu ungkapannya beliau katakan, ilmu agama adalah sinar bagi hati nurani manusia, ilmu sains merupakan cahaya bagi akal. Jika keduanya dipadukan, hakikat akan termanifestasi atau tersingkap. Dengan kedua sayap ini semangat siswa akan melanglang buana. Hanya belajar ilmu agama menimbulkan fanatisme atau taksub, hanya belajar sains menimbulkan keraguan atau skeptisisme. Kurang is di situ ya, skeptisisme. Nah, itu salah satu pernyataan beliau dalam bukunya Al-Munazarat. Boleh juga dicatat, difoto, dijadikan status, boleh ya, jadi silakan. Tapi tulis namanya ininya siapa yang bilangnya? Ungkapannya Badiuzzamani Said Nursi, jangan lupa itu. Baik. Dan pada waktu itu Ustaz Said Nursi punya rencana ingin mendirikan sebuah madrasah namanya Madrasah Az-Zahra. Dia bilang di Mesir ada Universitas Al-Azhar. Ini saudari perempuannya katanya. Itu Al-Azhar, ini Az-Zahra, Madrasah Az-Zahra. Tujuannya apa? Untuk memadukan antara ilmu agama dan ilmu sains. Itu ada poin-poinnya. Dan madrasah itu batu pertamanya diletakkan di masa sebelum Perang Dunia I, tapi tidak pernah diselesaikan karena pecahnya Perang Dunia I. Setelah itu Turki Osmani ya runtuh, didirikan Republik Turki yang baru, yang sekuler. Awalnya disetujui, setelah itu semua madrasah ditutup, ya, tapi tidak tercapai tujuan itu secara fisik. Tapi ide-ide Said Nursi itu dituangkan dalam karyanya yang namanya Risalah Nur. Baik. Pada masa itu, pada tahun 1910, kan 1909 Sultan Abdul Hamid II diturunkan dari tahta dan dialih oleh Ittihad wa Tarakki. Ada perubahan di sistem pemerintahan Turki Osmani, ya, dibuat undang-undang baru yang membatasi sultan dan sebagainya. Di masa-masa itu Ustaz Said Nursi juga mengutarakan pemikiran dia tentang politik. Ada tentang kebebasan, makna musyawarah dalam Islam dan sebagainya. Ada beberapa makalah beliau atau tulisan beliau yang termuat di koran-koran dinia pada waktu itu. Ada dalam buku Khutbah Syamiyahnya itu ditulis di sana. Dan Ustaz Said Nursi sendiri pada tahun 1910 atau 11 pernah pergi ke Damaskus, ke Syria, dan menyampaikan ada khutbah atau pidato beliau yang sangat terkenal, namanya Khutbah Syamiyah. Beliau menyampaikan ada 6 penyakit yang melanda umat Islam dan solusinya. Ada 6 penyakit yang melanda umat Islam menurut beliau menyampaikan dalam pidato itu, yaitu keputusasaan. Umat Islam itu putus asa kata beliau. Matinya kejujuran dalam kehidupan sosial dan politik. Senang bermusuhan. Tidak mengetahui ikatan yang mempersatukan umat Islam. Despotisme dan hanya memikirkan diri sendiri. Ada 6 penyakit, tapi itu kajian khusus ya Ustaz Zamzami. Nanti diundang lagi kita kupas lagi itu. Kalau diundang, kalau tidak diundang tidak datang. Ya, itu
khutbahnya atau pidatonya beliau tentang kondisi umat Islam. Ketika terjadi Perang Dunia I pada tahun 1914, Ustaz Said Nursi tentu tidak tinggal diam. Dia seorang ulama dan seorang pejuang juga, ya, seorang mujahid, angkat senjata melawan Rusia ketika itu yang masuk ke wilayah Turki bersama murid-muridnya. Banyak sekali murid beliau itu mati syahid dan termasuk Said Nursi terluka. Karena terluka ya harus menyerahkan diri kepada pasukan Rusia. Pasukan Rusia membawa beliau ke Rusia di wilayah Kostroma. Beliau ditawan di sana selama 2,5 tahun. Menjadi tawanan selama 2,5 tahun. Ketika terjadi revolusi Bolshevik di Turki, di Rusia, beliau melarikan diri. Beliau melarikan diri dari Rusia kembali ke Istanbul. Itu perjalanan yang jauh, ya. Gimana caranya? Wallahu alam. Tidak ada mobil, tidak ada apa-apa di sana pada waktu itu. Beliau melarikan diri. Ketika Perang Dunia I, ini satu hal yang unik menurut saya dan buat kita juga sebagai pelajaran. Beliau berkarya di medan Perang Dunia I, lagi istirahat, beliau mendiktekan kepada muridnya, namanya Molla Habib. Coba bayangin, orang sedang perang, tapi menulis buku juga. Hebat kan? Namanya Isyaratul Ijaz fi Ma'zan al-Ijaz. Ini kemujizatan Al-Quran dari sisi sistematika, terutama balaghah, ya, kefasihan, penggunaan kosakatanya dan sebagainya itu dikupas oleh Said Nursi. Dan ini tafsir tahlil beliau mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan 33 ayat dari surat Al-Baqarah. Ini tafsir yang luar biasa. Ditulis dalam bahasa Arab. Orang non-Arab tulis tafsir dalam bahasa Arab. Nah, itu kan. Dan pernah diajarkan di Universitas Al-Azhar. Sampai sekarang juga diajarkan tafsir ini. Bagi yang bisa bahasa Arab silakan bisa baca-baca Isyaratul Ijaz ini. Dan tadi cerita kembali kehidupan Said Nursi. Beliau melarikan diri dari penawanan di Rusia kembali ke Istanbul. Dan di Istanbul itu beliau dikasih medali perang karena seorang ulama, tapi membela juga negaranya, banyak muridnya mati syahid. Atas jasanya itu Kementerian Pertahanan Turki mengganjarkan beliau medali perang. Dan diangkat menjadi anggota Darul Hikmatul Islamiyah. Darul Hikmatul Islamiyah ini sebuah lembaga keilmuan yang didirikan pada masa akhir Turki Osmani untuk memecah persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Mirip-mirip Majelis Ulama, kalau di sini mungkin saja ya, saya tidak tahu pasti, atau cakupannya lebih luas ya. Beliau jadi anggotanya. Dan bertugas kurang lebih 2,5 tahun di Darul Hikmatul Islamiyah itu. Dan setelah Turki kalah dari Perang Dunia I, pasukan Eropa memasuki wilayah Turki. Orang-orang Prancis masuk ke wilayah selatan umpamanya. Dibagi-bagi gitu. Dan ketika itu ya masyarakat Turki melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu. Dan termasuk Ustaz Said Nursi mendorong, memotivasi rakyat untuk melawan pasukan Eropa. Akhirnya ya mampu diusir, pasukan Eropa itu diusir dari tanah Turki ketika itu. Satu hal yang unik juga dalam kehidupan Said Nursi, ada Said lama, ada Said baru. Ada 2 periode. Kayak Imam Syafi'i kan ada Qaulul Qadim, Qaulul Jadid ya, atau ada Imam Ghazali, ada yang lama dan ada juga yang periode setelah dia nulis Ihya gitu ya. Dalam kehidupan Said Nursi juga ada 2 periode, yaitu Said lama dengan Said baru. Said lama itu apa? Ya lebih banyak aktif di kehidupan sosial, komentar tentang politik dan sebagainya ya. Tapi setelah mengalami perjalanan yang panjang, sebab-sebab ini kematian dan kehancuran akibat perang, kehilangan sebagian besar muridnya, kejamnya kehidupan di dalam tawanan, dan kekalahan Turki Osmani dan
penundukan tentara asing semua berperan dalam proses perubahan batin Said Nursi. Jadi mengalami sebuah transformasi spiritual. Dan ilmu yang dia pelajari sebelumnya itu dia merasa seolah-olah hampa gitu. Makanya dia mencari obat lah untuk kegelisahannya itu, ya. Dalam kondisi itu dia baca 2 karya. Yang pertama dia baca Futhul Ghaibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua dia baca buku Al-Maktubat karya Imam Rabbani Ahmad As-Sirhindi. Dalam Futhul Ghaib ada pesan sebetulnya seolah-olah kepada Said Nursi. Mengatakan engkau ada di Darul Hikmah mencari obat untuk persoalan atau penyakit umat, tapi engkau yang sendiri yang sakit katanya. Wah, ini menguncang Said Nursi lah, ya begitu. Dia bilang, saya kan di Darul Hikmah seorang ulama mencari obat untuk penyakit umat. Kok saya yang sakit? Jadi dia baca buku itu. Jadi kata Said Nursi itu melakukan semacam pembedahan atau bedah rohani buat dia. Baca lagi buku Al-Maktubat karya Imam Rabbani Ahmad As-Sirhindi. Dalam buku itu juga unik. Ada 2 surat ditujukan kepada Badi'uzzaman, ya. Mirza Badi'uzzaman. Nama orang tua Said Nursi disebutkan dalam Maktubat itu. Said Nursi juga kaget itu. Ada 2 surat. Padahal nama Badi'uzzaman itu jarang dipakai. Dia bilang abad keempat itu ada Badi'uzzaman Hamadani. Setelah itu tidak ada nama-nama Badi'uzzaman. Itu. Dalam pesannya itu Imam Rabbani rahimahumullah berpesan bahasa Turkinya tevhid-i kıblet. Ya, satukanlah arahmu atau carilah pembimbing. Itu pesannya. Makanya Ustaz Said Nursi melihat masing-masing tokoh itu memiliki atau ulama itu memiliki keunggulan, ya, atau kekurangan. Jadi kalau mengikuti satu aja kata beliau itu tidak memuaskan buat dia. Akhirnya dia bilang pembimbing saya adalah Al-Quran. Al-Quran dijadikan pembimbingnya, gitu. Itu kesimpulannya. Setelah itu beliau menulis di masa-masa itu ketika tinggal di Istanbul itu, ya. Beliau menulis buku Al-Mathnawi Al-Arabi An-Nuri. Ini sebuah karya juga ditulis dalam bahasa Arab juga. Temanya adalah tauhid, kenabian, ya, alam akhirat, terus tentang kemujizatan Al-Quran, beragam tema. Semacam rangkuman Risalah Nur yang dia tulis kemudian hari, rangkumannya ada di sini. Tapi bahasanya itu memang betul-betul tinggi, sastra itu. Satu paragraf itu maknanya bisa maknanya sangat luas. Jadi rangkuman dia menulis itu. Baik, setelah dia nulis Masnawi itu dan dia berjuang di Istanbul melawan pasukan Eropa tahun 22. Banyak yang bertanya, pernahkah Said Nursi dengan Mustafa Kemal itu bertemu? Jawabannya ya, bertemu. Jadi Mustafa Kemal karena jasanya terhadap dalam Perang Dunia I, Said Nursi diundang ke Ankara. Said Nursi datang, undangan resmi dari calon presiden lah, belum presiden kan, belum. Calon presiden datang, dia melihat di majelis banyak sekali anggota legislatif melalaikan kewajiban agama, khususnya sholat. Makanya beliau diminta pidato di majelis Turki pada waktu itu, majelis nasional yang maksudnya negara Turki belum didirikan, tapi sudah ada majelisnya, majelis yang akan mengubah Turki Osmanlı menjadi Republik Turki pada masa itu. Said Nursi datang dan pidato tentang sholat. Mungkin orang kaget juga, ini harusnya berbicara tentang perjuangan melawan para penjajah dan sebagainya. Beliau nasihatin tentang sholat dan tentu aspek yang lain juga dia kaji. Ada 10 poin, ada dalam buku Al-Masnawi. Beliau menyampaikan pidato, salah satunya adalah sholat. Dia bilang pentingnya menjalankan kewajiban agama bagi anggota legislatif, karena anggota legislatif itu figur publik,
Jadi rakyat ikut. Meskipun rakyat tidak menjalankan kewajiban agama, tapi maunya ya para pejabat itu taat beragama. Nah, gitu. Kata Said Nursi. Dan setelah itu jumlah orang yang sholat itu bertambah. Musola yang ada di majelis itu dibesarkan. Jadi lebih besar. Melihat hal itu, setelah itu ada dialog dengan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal mengatakan kepada Ustaz Said Nursi, kami mengundang seorang ulama heroik seperti Anda datang ke sini untuk memanfaatkan ilmu dan memberikan dorongan dan motivasi buat kami. Tapi engkau datang tiba-tiba berbicara tentang sholat. Maksudnya tidak nyambung lah kira-kira atau menjadi persoalan di tengah-tengah anggota legislatif. Dalam kondisi itu Ustaz Said Nursi mengatakan, Pasha, tahu Pasha apa itu? Tahu Pasha? Penyanyi. Pasha, atau kan Ungu Pasha itu? Bukan itu. Pasha di Turki namanya pejabat tinggi itu disebut Pasha. Dan khususnya di kalangan militer itu disebut Pasha. Beliau katakan, Pasha, hakikat paling agung di alam semesta ini adalah iman. Setelah iman, sholat. Orang yang tidak melaksanakan sholat itu adalah pengkhianat. Dan tidak diterima katanya. Wah, dia berbicara kepada presiden, bayangin aja. Orang banyak ketakutan, bergetar itu jangan-jangan jadi alasan ini, hukuman digantung ini. Tapi tidak jadi apa-apa. Said Nursi berani banget orangnya. Beliau menyampaikan itu. Dan dia melihat, Ustaz Said Nursi, benih-benih sekulerisme sudah ada di majelis itu. Akhirnya berkesimpulan bahwa tidak mungkin saya kerjasama dengan majelis ini, dengan para politisi ini. Ya. Dan akhirnya meskipun beliau ditawari menjadi penceramah umum di wilayah timur, jadi anggota legislatif dan sebagainya, ditolak semuanya. Bayangin aja, orang kan banyak mengejar ini jabatan sekarang kan, untuk menjadi anggota legislatif berapa juta harus dikeluarkan. Kampanye dan sebagainya, Said Nursi nolak semuanya. Karena menurut beliau tidak efektif, kalau dia diterima terpengaruh dengan sistem, tidak bisa leluasa. Akhirnya meninggalkan Ankara, kembali ke kota Van lagi untuk beruzlah. Uzlah itu apa? Hah? Ya, uzlah itu ya semacam menyendiri di satu tempat untuk melakukan sebuah ibadah kontemplasi. Selama 3 tahun, 2,5 tahun beliau tinggal di sebuah gunung, ada di sebuah gua, tinggal di sana bersama murid-muridnya, ngajar juga. Tapi beliau selalu beribadah kepada Allah. Seolah-olah beliau mempersiapkan dirinya untuk menghadapi satu persoalan besar, yaitu sekularisme yang akan terjadi di Turki pada waktu itu. Dan tahun 1923 didirikan Republik Turki yang baru dengan faham sekularisme dan mulailah kebijakan-kebijakan yang anti-Islam. Tahun 1924 semua madrasah ditutup. Belajar agama tidak boleh. Semua madrasah ditutup. Terus tahun 28 alfabet diganti dengan alfabet Latin. Harus pakai topi Eropa. Ini tidak boleh pakai ini. Ini kalau pakai ini bisa jadi digantung. Ada ulama yang digantung gara-gara pakai sorban. Harus pakai topi Eropa. Ezan di bahasa Turki kan. Semua undang-undang dirubah. Jadi undang-undang ala barat dan sebagainya. Jadi Turki mengalami sebuah proses sekularisasi yang sangat radikal. Sebenarnya upaya, kalau bahasa itu upaya memusnahkan Islam di bumi Turki itu. Gitu. Itu mengalami dan banyak sekali tahun 25 terjadi sebuah pemberontakan yang dipelopori oleh seorang tokoh Islam di masa itu, dan Said Nursi diajak untuk gabung dengan pemberontakan itu. Said Nursi tidak setuju. Oke, pemerintah sekuler bisa jadi zalim, tapi jangan sampai memberontak. Kalau memberontak melawan dengan siapa? Dengan tentara. Tentara itu kan muslim. Saudara kita akan tertumpah darah kaum muslimin. Jadi Said Nursi tidak setuju angkat senjata dalam negeri, tidak. Meskipun saran Said Nursi tidak didengarkan oleh tokoh pada waktu itu, terjadilah pemberontakan itu, dan setelah itu banyak sekali tokoh ulama itu dibunuh.
ada yang digantung karena ya dianggap terlibat dalam pemberontakan atau potensi melawan rejim dan sebagainya. Termasuk Ustaz Said Nursi kena getahnya. Beliau tidak terlibat dalam pemberontakan, tapi beliau diasingkan dari Turki Timur, dari tempat uzlahnya itu dijemput, dibawa ke Turki Barat. Mulailah kehidupan Said Nursi selama 25 tahun. 25 tahun berada di penjara dan diasingkan. Masya Allah. Ini di peta saya tunjukin, baru saya sambung lagi ya, biar ada gambaran. Jadi Ustaz Nursi, dia berusaha di Kota Wan, ya, dijemput oleh militer melalui laut, dibawa ke Kota Burdur, 7 bulan diasingkan di sini, tinggal di sebuah masjid. Tapi semua gerak-gerik beliau itu diawasi oleh rejim pada waktu itu. Pindah ke Sparta lagi. Dari Sparta dia masih berdakwah lah ya di tengah-tengah masyarakat. Diasingkan lagi. Di sini ada kampung Barla, di sini tidak ada ya. Ada kampung Barla. Selama 8 tahun beliau diasingkan di sana. Di daerah yang terpencil pada waktu itu hanya bisa dilalui lewat perahu. Karena ada danau di sana, ini danau ini. Danau ini ya, belum ada jalan. Diasingkan ke daerah yang terpencil dengan tujuan ya, saya Nursi hidup di sana aja. Nanti orang lupa aja kan, hidup di sana mati di sana gitu. Tujuannya begitu. Karena dia menulis satu tema tentang hijab, dan hijab dilarang pada waktu itu. Dia menulis tafsir tentang ayat hijab itu. Beliau diadili di kota Eskişehir di sini ya. Hampir 1 tahun diadili di sini, tapi bebas juga. Setelah itu diasingkan lagi kota Kastamonu, 8 tahun juga. Dari Kastamonu diadili lagi di Denizli, kurang lebih 1 tahun juga di sini. Setelah itu diasingkan lagi di kota Emirdağ, di sini ada kota kecil Emirdağ di sini, 4 tahun. Setelah itu beliau diadili lagi di Afyon selama 20 bulan. Dipenjarakan 20 bulan, 48 dibebas lagi, kembali dipaksa tinggal di kota Emirdağ di sini sampai tahun 50. Ada perubahan rejim dari satu partai menjadi multi partai, dan partai yang pro Islam kira-kira menjadi menang. Ya baru Ustaz Said Nursi bisa bergerak leluasa meskipun gerak-geriknya masih diawasi oleh rejim pada waktu itu. Oke, saya lanjut ya. Biar kita lebih paham ya, jadi Pak saya jelaskan di peta. Oke, beliau tiba di Barla. Ini Barla. Ini tempat Said Nursi diasingkan. Ini rumahnya ya. Ini sudah direnovasi tapi ini ya. Kalau yang lama dia tinggal itu lebih kumuh lagi itu. Ada 1 kamar. Dia tinggal di sana. Dan Ustaz Said Nursi, ini ada pohon ya. Pohon Çınar namanya ini. Di atasnya itu ada rumah. Dia suruh muridnya buat rumah 1 ruang di atas pohon itu. Di atas pohon itu. Karena malam hari beliau berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari selalu naik ke pohon itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kumpulan doanya, ya. Beliau itu habis isya tidur, bangun jam 1 malam sampai subuh. Dia berdoa terus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahajudnya berapa menit? Mungkin tidak sampai setengah jam ya, keburu ngantuk tidur lagi kan. Beliau 4 jam setiap hari. Dan ada satu hal yang unik yang baru saya belajar juga kemarin saya kunjung ke sana. Ketika dibuat ruang atau tempat duduk kayu di pohon itu tidak pakai paku. Said Nursi menyuruh jangan pakai paku dalam ketika buat tempat duduk itu di pohon. Karena beliau tidak mau
melukai, karena itu kan makhluk hidup juga pohon itu. Tidak mau mengganggu dengan paku, diikat. Saya baru tahu itu kemarin. Luar biasa. Ini kampungnya, daerah terpencil kampungnya ya. Ini danau yang saya bilang, danau Eirdir. Danaunya seperti laut tapi besar sekali. Ini juga di sini Gunung Cham. Dari tempat Barla itu naik jalan kaki, naik ke sebuah gunung namanya Gunung Cham. Pas musim panas Ustaz Said Nursi sering naik ke sana. Untuk apa? Tinggal di sana tadabbur alam, menulis di sana. Di Barla ini Ustaz Said Nursi tinggal 8 tahun. Dan awalnya baru perkenalan dengan masyarakat. Jadi masyarakat di sana satu persatu menjadi muridnya Said Nursi. Karena di awalnya diberitakan bahwa ada penjahat kelas kakap datang ke kampung ini, hati-hati katanya, diberitakan begitu. Tapi orangnya datang, Assalamualaikum, orangnya sholat 5 waktu, malam-malam berdoa, masa ini penjahat ya. Akhirnya lama-kelamaan masyarakat di sana menjadi muridnya. Dan mulailah Risalah Nur, karya-karya Said Nursi di Barla itu. Kebanyakan karya beliau itu ditulis di Barla itu. Ditulisnya di mana? Di kaki gunung, ya, di pinggir danau itu. Ketika Said Nursi menulis buku-bukunya itu, Risalah Nur itu, hanya ada Al-Quran, tidak ada perpustakaan. Karena diasingkan, tidak diizinkan apa-apa. Selalu gerak-geriknya diawasi, ya. Hanya ada Al-Quran, ya. Tidak ada bak Google kan. Sekarang kita perlu informasi, ketika aja nanya Mbak Google langsung jawab kan. Tidak ada, internet pun tidak ada kan. Hanya ada Al-Quran. Tapi Masya Allah, ide-idenya itu mengalir. Muridnya menulis. Dia tulisannya jelek ya. Makanya ada murid-muridnya sering beliau panggil untuk menulis. Pertama kali ditulis di Barla itu tentang hari kebangkitan. Beliau baca ayat 50 dari surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanzur ila athar rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia bilang baca terus ratusan kali. Kata beliau, makna ayat itu terbuka bagi saya. Begitu mengalir, ya, mengalir, mendiktekan kepada muridnya yang menulis. Jadi beliau tidak menentukan waktu, jam sekian datang kita mau nulis, tidak. Lagi ada ilham, inspirasi, panggil muridnya, cepat datang. Menulis dengan cepat. Ada beberapa karya ditulis dalam 1 jam. Salah satunya ini, kumpulan mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih dari 300 mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituangkan dalam buku ini. Bersama perawinya Ustaz Said Nursi menulis tanpa merujuk buku hadis. Ditulis dalam 12 jam. Ente bisa baca dalam 12 jam? Belum tentu. Belum tentu kita baca dalam 12. Ustaz Said Nursi menulis ini, mendiktekan kepada muridnya dalam 12 jam. Dan itu lengkap dengan perawinya. Kan kita bisa hafal nama-nama itu gimana ya? Anfilan. Ini, dari sahabat ini. Karena sebelumnya dia sudah hafal Kutubus Sittah, tapi banyak ilham, tapi sebelumnya juga sudah ada dasar gitu ya. Memang kata Said Nursi, semua ilmu yang pelajari saya dulu, itu kata beliau menjadi tangga untuk mencapai hakikat Al-Quran. Masya Allah. Ya, begitu. Ini kalau kita buka mukadimahnya, Ustaz Said Nursi sebutkan, buku ini ditulis dalam 12 jam selama 4 hari. Setiap hari 3 jam, bukan sekaligus ya. Setiap hari 3 jam, 4 hari ditulis, selesai. Baik. Yang tadi kembali ke Risalah Kebangkitan, beliau menafsirkan ayat yang tadi saya baca, dan ternyata pada waktu itu, waktunya pas sekali. Di pemerintah pusat mengambil keputusan bagaimana caranya menghilangkan iman kepada hari akhir dari masyarakat. Ambil keputusan. Memang diajarkan ateisme pada waktu itu Ustaz Zamzami. Ya. Itu masa-masa yang sangat sulit. Orang belajar Al-Quran dilarang. Yang belajar Al-Quran dibawa ke kantor polisi. Di masa-masa yang sangat-sangat susah. Ambil keputusan di pemerintah,
kita harus menghilangkan iman kepada, ya tentu ateisme diajarkan, iman kepada hari akhir juga kita hilangkan dari masyarakat. Dan pada waktu itulah ditulis karya itu unik. Saya itu tidak tahu pemerintah ambil keputusan seperti itu. Begitu ditulis, karya itu sampai ke pusat juga, karena ada yang kasih tahu, ini Said Nursi tidak diam, nulis terus kan. Pas sampai di meja para pejabat, kok ini iman kepada hari akhir. Nah, begitu. Dia bilang tidak mungkin kita menghilangkan keimanan itu di tengah-tengah masyarakat selama ada yang menulis berjuang seperti itu. Baik. Sekarang ini Risalah Nur saya bahas. Nama karya Said Nursi disebut Risalah Nur, Risalah Cahaya. Kenapa Risalah Nur? Banyak yang bertanya. Karena menurut Ustaz Said Nursi ada alasan dikasih nama Nur, cahaya. Karena dalam bukunya itu banyak permisalannya dari matahari. Dia bilang yang membantu saya adalah itu analogi atau perumpamaan tentang cahaya. Makanya Risalah Nur. Nama gurunya itu ada Nur Muhammad, ada Nur apa gitu. Nur. Yang sering baca ayat Nur. Allah nur samawati wal ard ila akhiril ayah. Nur juga. Jadi ada filosofinya, nur, cahaya nama risalahnya. Terus bahasa Turkinya itu ada 12 jilid yang kalian lihat, ada sözler, mektubat, lemalar, şualar ya. Ada isyaratul icaz, tarih cahayat, parla laikası, emirdar laikası dan sebagainya. Ini bahasa Turki. Karya Said Nursi dua bukunya itu asli bahasa Arab yang tadi saya sebutkan. Isyaratul icaz dengan Al-Mathnawi, Al-Arabi, An-Nuri bahasa Arab. Dan di buku-buku yang lamanya itu ada beberapa buku juga. Beliau juga menulis tentang mantik dalam bahasa Arab juga. Sisanya bahasa Turki karena ya dia berada di tengah-tengah orang Turki, tidak banyak yang paham bahasa Arab ketika itu. Baik. Dan Risalah Nur itu apa? Ustaz Said Nursi dalam Risalah Nur itu membahas tentang keesaan Allah, fokus masalah-masalah keimanan, banyak masalah-masalah keimanan. Tentang hari kebangkitan, kehidupan akhirat, tentang akhlak, tentang ikhlas dan sebagainya, ya. Kenapa dia fokus dengan masalah keimanan? Menurut beliau, kelemahan pada masa itu ketika di umat Islam itu kelemahan iman, bukan persoalan sosial politik, bukan. Iman itu dalam dalam ancaman itu. Jadi harus fokus dengan itu. Makanya dia banyak menulis masalah-masalah keimanan gitu ya. Dan ditulislah buku sözler dari tahun 26 sampai 29, ada mektubat, ada lemaat. Alhamdulillah sebagian al-kalimat, mektubat dan lemaat sudah ada dalam bahasa Indonesia ya. Bukunya tebal-tebal, bisa dipelajari insyaallah. Kalau ini saya lewatin pendek-pendek. Setelah itu ya pernah dipenjarakan karena gara-gara menulis tentang hijab, menafsirkan hijab. Tapi bebas juga dari situ. Diasingkan lagi Kastamonu, selama 8 tahun juga mendapatkan murid-murid baru. Risalah Nur terus ditulis, ya, disalin dengan tangan, disebarkan. Karena belum ada mesin cetak, atau mesin cetak ada tapi tidak boleh dicetak. Secara rahasia semua. Ya, ditulis, muridnya kirim ke kampung lain, ditulis lagi, kirim ke kampung lain, ditulis lagi, disalin lagi, sampai 600.000 naskah. Sampai 600.000 naskah ditulis oleh murid-muridnya Said Nursi. Itu luar biasa. Sehingga tersebar ke seluruh Turki naskah-naskah Risalah Nur itu secara rahasia. Bayangin aja, ada di satu kampung, ya, ada 1.002 orang, kecuali 2 orang, 1.000 orang menulis Risalah Nur. Di kampung Sau namanya. 1.000 orang menulis Risalah Nur. Ya, dia belajar, sambil belajar kan, nulis, disebarkan lagi. Tapi kalau ada yang ketahuan dia nulis Risalah Nur itu ditangkap.
dibawa ke kantor polisi. Dalam ancaman seperti itu. Tapi masyarakat ya hiraukan karena itu menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Turki untuk menjaga identitas keislamannya, keimanannya. Bahkan ada seorang ibu-ibu, dia bilang, biarkan suami saya itu menulis risalah Nur, ya, saya bekerja di sawah katanya. Masya Allah, pengorbanan luar biasa. Dalam kondisi itulah sebetulnya lahirlah manusia-manusia atau orang-orang mukmin yang hebat. Sekarang kita kan tidak ada tekanan atau apa-apa, kita sering lalai kan. Ini beliau nulis susah payah, suruh baca setengah jam ngantuk tidur kan. Kita susah payah untuk membacanya, tapi di masa yang sangat susah sulit itu yang ditulis. Ya, nyawa jadi taruhannya kadang-kadang dalam kondisi itu. Tapi itu melahirkan orang-orang hebat. Ya, sekarang ini kita luas kan. Kalau di zaman dulu Turki orang kumpul sebanyak ini pasti polisi datang. Nah, apa yang kalian di sini ya? Belajar risalah Nur di bawah ini semuanya kantor polisi. Sekarang kita aman-aman aja, tapi sering diundang orang, banyak yang tidak datang. Omongnya insya Allah. Itu kalau ngomong insya Allah kemungkinan besar tidak datang. Gitu. Pernah dipenjarakan lagi di Denizli, ya, bersama 126 murid. Ya, dengan tuduhan itu, ya, membentuk organisasi rahasia melawan rejim yang ya tidak ada dasarnya, akhirnya dibebaskan lagi. Itu. Emirdağ dan kata Ustaz Said Nursi di penjara Afyon, dia bilang kondisi saya di sini lebih berat daripada Rusia katanya. Coba, dia bilang kondisi saya di sini di penjara Afyon karena ditempatkan di sel sendiri. Bayangin musim dingin kacanya pecah, seorang yang sudah tua diperlakukan seperti itu. Makanannya dikasih racun. Said Nursi 21 kali diracuni. Tapi tidak meninggal juga. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu racunnya itu kumpul di bawah ketiaknya itu. Di satu titik. Tidak meninggal berkat pertolongan Allah. Ya. Tahun 50 Ustaz Said Nursi mulai agak bebas karena ada pergantian rejim dari rejimnya Mustafa Kemal diganti dengan rejimnya Adnan Menderes almarhum yang seorang yang perdana menteri yang kira-kira pro Islam. Mungkin tidak taat betul, tapi dia memberikan kelonggaran kepada orang umat Islam dan kebijakan pertamanya azan bahasa Turki yang dikumandangkan selama 18 tahun diubah lagi menjadi bahasa Arab. Dan ya orang-orang ya para ulama diberi kebebasan meskipun masih gerak-geriknya itu diawasi dan dibukalah sekolah-sekolah agama di Turki dan mulailah Ustaz Said Nursi menyebarkan risalah-risalahnya itu lebih luas, lebih bebas. Dan tahun 56, tapi meskipun begitu, tetap pengadilan polisi itu bergerak terus. Tahun 52 ada satu buku Said Nursi, Tuntunan Generasi Muda, diperkarakan di pengadilan, diadili juga. Usianya sudah berapa? 75 tahun, bayangin aja. Baik, dan tahun 56, alhamdulillah, pengadilan mengatakan dalam Risalah Nur karya Said Nursi tidak ada unsur yang bertentangan dengan undang-undang, akhirnya dibebaskan dari semua tuntutan dan mulailah karya-karya Said Nursi dicetak tahun 57. Alhamdulillah. Bagi Said Nursi itu sebuah hari raya katanya. Hari raya karena dulunya susah payah untuk menulis, menyalin buku. Tapi 57 sudah mulai bebas diterbitkan Risalah Nur. Meskipun di sana sini masih ada perkara-perkara pengadilan. Ada pengacaranya Ustaz Said Nursi namanya Bekir Berk, almarhum mungkin 1000 kali membela dakwah Said Nursi di pengadilan. Begitu. Dan pada tahun 1960 Ustaz Said Nursi
wafat di kota Urfa. Di mana Urfa itu? Di sini. Kota Urfa. Beliau wafat. Di sana ada makamnya Ibrahim alaihissalam. Tapi ini unik, Ustaz Said Nursi pada waktu itu tinggal di Isparta di sini. 3 hari sebelum wafat, menyuruh muridnya siapkan mobil, saya mau ke kota Urfa katanya. Murid-muridnya kaget. Nah, apa yang guru kita ini dalam kondisi sakit parah, kok mau pergi-pergi lagi gitu. Tapi beliau memaksa, murid-muridnya banyak alasan tidak bisa berangkat segala macam. Tapi dia bilang, sewa mobil, kita harus berangkat. Datang ke Urfa, tinggal di sana 3 malam, wafat di sana. Ketika usia 83 tahun. Inilah biografi singkat mengenai biografi Bediüzzaman Said Nursi. Kalau baca biografinya ya pasti Anda menangis. Ya, harus siapkan tisu banyak. Apalagi ibu-ibu ya, kalau baca biografi harus siapkan tisu banyak. Ya, pasti nangis itu. Diperlakukan ulama itu sebagian yang saya ceritakan. Ini ada biografinya Bediüzzaman Said Nursi, baru kami terbitkan. Bukunya 1000 halaman, biografi Said Nursi. Perjuangan beserta karya-karyanya ada dalamnya itu. Bisa dibaca ini ya. Insyaallah. Bukan promosi ya, tapi saya kasih tahu aja ya. Kalau ada yang mau beli nanti bisa hubungi Ustaz Zamzami insyaallah. Dan buku ini insyaallah akan dibedah oleh Ustaz Abdul Samad di Islamic Book Fair tahun ini 1 Maret jam 1 di JCC Senayan, dicatat aja. Nanti datang ya, insyaallah akan dibedah oleh Ustaz Abdul Samad 1 Maret. Dan dalam biografi itulah diceritakan perjuangannya beliau, dan kalau baca itu kita menghayati pasti menangislah. Ya, begitu ya perjuangannya. Risalah Nur itu apa? Dan sekarang tema-tema dari sebagian Risalah Nur saya akan ceritakan. Sudah berapa menit? Waduh, ternyata hampir 1 jam saya ngomong, tak terasa ya. Mungkin 20 menit lah ya saya ceritakan tema-tema utama dalam Risalah Nur ya. Kalau bahasanya Said Nursi, Risalah Nur adalah argumen yang luar biasa dan tafsir yang sangat berharga terhadap Al-Quran Al-Karim. Ia juga merupakan sebuah kilatan yang memukau dari kemujizatan ma'nawi Al-Quran, setetes dari samudera Al-Quran, secercah cahaya dari surya Al-Quran, sebuah hakikat yang terilhami dari khazanah ilmu hakikat. Risalah Nur juga merupakan terjemahan maknawi yang bersumber dari limpahan makna Al-Quran. Itulah definisi Said Nursi sendiri tentang Risalah Nur. Dan bahasanya sastra banget ya. Itu. Dan Risalah Nur juga memecahkan dan menjelaskan serta menyingkap lebih dari 100 rahasia keagamaan, syariat dan Al-Quran, telah membungkam orang-orang ateis serta membuktikan dengan terang seterang matahari hakikat-hakikat Al-Quran yang dianggap jauh dari sentuhan akal seperti peristiwa Miraj, Isra Miraj dan kebangkitan jasmani. Jadi penjelasan Ustaz Said Nursi seringkali sangat logis. Dia menggunakan ayat dan hadis tapi menjelaskan juga secara logis. Miraj, ada bukunya Risalah Miraj, beliau jelaskan, itu kan sesuatu yang tidak masuk akal kan. Tapi Ustaz Said Nursi berusaha dengan contoh-contoh yang ada di perkembangan ilmu pengetahuan, beliau jelaskan Miraj itu sebenarnya tentu itu mukjizat, tapi bisa juga masuk akal gitu. Itu dijelaskan. Ini momen Miraj Ustaz Zamzami ya, bisa dibedah Risalah Miraj gitu ya, insyaallah. Yang pertama, tema utama yang dikaji dalam Risalah Nur adalah tauhid. Beliau itu sering kali membahas tentang masalah keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lainnya. Dan menurut beliau, tauhid itu ada 2 macam, ada tauhid umum yang bersifat mungkin taklid. Saya muslim karena orang tua saya muslim, saya masyarakat saya muslim. Jadi dia bilang keimanan orang seperti ini ya bisa banyak timbul keraguan-raguan, ada syubhat. Sementara ada tauhid hakiki atau iman bahasa tersebut iman tahkiki. Maksudnya apa? Allah adalah esa, seluruh kerajaan dan seluruh alam dan segala sesuatu merupakan miliknya. Maksudnya orang seperti itu melihat
stempel keesaan Allah pada semua makhluk. Makanya Ustaz Sanusi sering mengkaji ayat-ayat kauniyah. Kata beliau, ya Al-Quran itu dari sifat kalam Allah, ya. Sementara alam juga sebuah kitab juga harus kita baca. Makanya kita kalau baca Risalah Nur itu kita diajak merenung alam, penciptaan biji, pohon, penciptaan manusia dan sebagainya itu diceritakan dalam Risalah Nur, ya menceritakan membahas ayat-ayat kauniyah. Dengan itu meningkatkan keimanan kita, mencapai yang tadi iman tahqiqi, iman yang hakiki itu. Salah satu tema utama dalam Risalah Nur. Ada dalam buku kunci kesempurnaan, salah satunya membahas laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus shalihat ila akhir ayat. Beliau membahas ayat itu bagaimana dengan iman itu mencapai imannya manusia sempurna ahsanu taqwim, sebaik-baik bentuk itu. Oke, ini saya sahabat. Tentang Al-Quran, salah satu tema yang dibahas dalam Al-Quran, dalam buku Said Nursi adalah Al-Quran. Yang tadi Isyaratul Ijaz sama buku yang saya tunjukkan Mujizat Al-Quran. Dan menurut Ustaz Said Nursi, tema utama atau maqasidul Quran ada 4. Tauhid, kenabian, akhirat, ibadah dan keadilan. Itu tema utama. Dan tema yang dikaji dalam Risalah Nur juga sama. Jadi Ustaz Said Nursi tidak banyak membahas masalah fikih. Tata cara sholat, puasa beliau tidak bahas. Menurut beliau sudah cukup ada 4 mazhab. Ya, itu sudah cukup. Beliau lebih banyak mengkaji hikmah. Kenapa kita sholat? Ada buku nasihat spiritual dalam ini diceritakan. Kenapa kita harus sholat? Ada yang bertanya, setiap hari kita sholat 5 waktu membosankan, tidak habis-habis katanya. Ada yang bertanya, kata Said Nursi, ente itu setiap hari makan sehari 3 kali kan? Kalau bisa makan 4 kali alhamdulillah lebih senang kan? Apakah itu membosankan? Tentu tidak, karena itu sebuah kebutuhan. Dia bilang sholat juga sebuah kebutuhan untuk ruh kita, untuk hati kita, untuk jiwa kita, untuk kita, sebuah kebutuhan. Beliau menjelaskan begitu. Dengan argumen-argumen seperti itu menjelaskan bahwa ibadah itu tidak hanya kewajiban, tetapi juga sebuah kebutuhan. Tentang puasa juga dia jelaskan hikmah-hikmah puasa. Itu penjelasan cara penjelasan Ustaz Sanusi dalam buku-bukunya. Salah satu tema yang dibahas dalam Risalah juga tentang kenabian, khususnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak menceritakan sirah nabawiyah secara kronologis, tapi lebih banyak membahas sisi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau itu yang lebih penting, yang perlu kita jelaskan agar umat Islam itu menyadari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan buat kita. Beliau juga menjelaskan urgensi mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan menjadi ibadah, insyaallah. Itu juga tema kenabian dan ada mujizat-mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seringkali Ustaz Said Nursi salah satu metodenya adalah menggunakan analogi atau permisalan. Coba, ini unik sekali. Kata Ustaz Said Nursi, permukaan bumi menjadi masjid bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi mihrabnya dan Madinah sebagai mimbarnya. Beliau merupakan imam bagi seluruh kaum beriman, khatib bagi semua manusia, pemimpin seluruh nabi dan pemimpin semua wali. Beliau poros di pusat lingkaran khalaqah zikir yang terdiri dari para nabi dan wali. Beliau pohon bercahaya di mana akarnya yang kukuh berupa para nabi, rantingnya hijau yang segar dan buahnya yang lembut bercahaya berupa para wali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebuah pohon, akar-akarnya itu para nabi. Karena Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Menjadi dasarnya kan memang sama dengan ajaran-ajaran para nabi terdahulu kan. Fondasinya di sana. Pohon, buahnya apa?
para wali, para ulama. Coba bayangin Rasulullah sebagai pohon yang bercahaya. Itu bahasanya Ustadz Said Nursi. Baik, ini mungkin di antara kita ada juga para da'i ya. Kenapa para da'i gagal dalam berdakwah? Kata Said Nursi, sering orang mengatakan melarang orang, jangan dengki, jangan tamak, jangan permusuhan, jangan keras kepala, jangan mencintai dunia dan sebagainya. Semuanya jangan. Nah, artinya para da'i itu berkata kepada mereka, ubahlah fitrah kalian. Dalam fitrah manusia kan ada sifat keras kepala kan? Atau sifat-sifat yang lainnya. Kalau menurut Said Nursi itu jangan melarang itu, tapi apa? Ubahlah fitrah arahkan sifat-sifat ini dalam urusan yang baik. Punya sifat keras kepala, ya menggunakanlah sifat keras kepala itu untuk kebaikan. Saya jadi keras kepala ini maksudnya dalam hal ya konsistensi, saya akan sholat 5 waktu awal waktu. Nah, sifat-sifat yang ada dalam Islam diubah menjadi baik, kata Ustaz Said Nursi dalam bukunya Al-Maktubat. Baik, ini terakhir untuk generasi muda. Bagi yang merasa muda, semuanya merasa muda kan? Betul kah? Kalau yang tua pun ditanya merasa muda juga, tidak ada yang ngakui tua itu. Ya, begitu kan? Bagi generasi muda ada pesannya Ustaz Said Nursi, silakan kita bisa baca sama-sama lah. Ketahuilah masa muda akan segera lenyap. Jika engkau tidak menjaga diri dalam koridor syariah, maka masa muda tersebut akan hilang begitu saja. Sehingga kalian akan mendapat bencana, musibah, derita di dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat yang jauh melebihi segala kenikmatan yang telah kalian rasakan. Kutipan dari tuntunan generasi muda. Jadi Ustaz Said Nursi ketika menjelaskan tidak hanya semuanya dijelaskan dengan ini hitam putih, ini haram, ini halal, kalau melakukan haram masuk neraka, tidak. Dia jelaskan ini masa muda pasti pergi kan, pasti akan lenyap, pasti akan berlalu. Itu sebuah keniscayaan. Terus ketika kita menggunakan masa muda kita ini dalam koridor yang di luar koridor syariah, kita akan menderita baik di dunia maupun di akhirat. Itu penjelasan Ustaz Said Nursi. Beliau jelaskan, mau buktinya? Ya, silakan para pemuda yang menggunakan masa mudanya dalam maksiat, dia menderita juga di dunia. Orang yang memakai narkoba menderita di dunia kan? Orang yang berzina menderita di dunia juga. Seperti itu dia penjelasan beliau. Tidak hanya masalah haramnya, siksa di neraka, tapi orang yang melakukan hal itu berada dalam kondisi penderitaan juga di dunia ini juga. Orang pacaran, begitu putus dengan pacarnya mau bunuh diri, menderita kan? Begitu kan? Makanya tidak usah pacaran gitu. Tetapi kalau kita menggunakan masa muda kita ini dalam kebaikan, ya sesuai dengan syariat Allah, kita akan bahagia juga di dunia. Kalau saya jelaskan, cukupkan dirimu dengan kenikmatan yang ada dalam wilayah yang disyariahkan, sesuai dengan ajaran Islam hidup kita. Kenikmatan tersebut sudah sangat cukup. Kalian dapat memahami bahwa setiap kenikmatan yang berada di luar koridor syariah hanya berisi ribuan penderitaan. Itu juga kutipan dari tuntunan generasi muda. Wilayah halal itu cukup untuk kenikmatan, untuk kesenangan, tidak usah cari kenikmatan di luar syariah. Begitu ya? Minuman itu banyak kok. Itu kan? Apalagi di Indonesia. Jus pokat, jus cadang Belanda, jus mangga, ya. Banyak jus, ada tambah lagi es. Sampai es teler. Ada kan es teler? Sampai es teler ada.
Orang minum banyak, akhirnya minum es teler akhirnya ya kan. Gitu. Ada halal semua kan? Halal dan thayyiban, silakan aja. Ya itu halal, tapi jangan minum yang memabukkan. Yang memabukkan itu lebih mahal, ya gitu kan? Lebih mahal. Dan ketika ya minum, ya kita melakukan maksiat gitu. Terus kenapa saya minum keras kalau gitu ya? Kira-kira begitu penjelasan Ustaz Said Nursi sangat mengena. Kalau kita mengatakan ini haram, kalau kamu minum ini masuk ke neraka, itu kan orang marah juga kadang-kadang langsung ngomong gitu. Tapi kalau kita menjelaskan ini, wilayah halal itu untuk kesenangan cukup kok. Kenapa kita harus masuk ke wilayah haram? Penjelasan yang seperti itu sangat mengena. Makanya generasi muda yang membaca Risalah Nur di Turki itu, meskipun dari kalangan yang tidak taat beragama dari keluarganya, banyak perubahan. Jadi orangnya taat agama gitu. Tentang juga ukhuwah Islamiyah juga ada, ya. Itu ada satu tema juga tentang ikhlas dan ukhuwah. Itu juga sangat bagus sekali untuk kita belajar. Insya Allah. Untuk sementara begitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kalau mau ikut kami di sosial media bisa, silakan. Sahabat Risalah Nur semuanya ya. Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter. Lebih aktif di Facebook dan Instagram juga, YouTube juga ada video-video, silakan. Like, share, dan sebagainya itu ya, silakan. Biar bermanfaat ya insya Allah. Itu aja penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 1 jam 15 menit. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Selama saya mampu saya jawab insyaallah. Assalamualaikum Syekh. Apa yang saya tangkap sepertinya dari pemikiran Syekh Nursi ini sangat moderat sekali ya. Betul. Terutama di dalam bidang dakwahnya juga sangat lembut sekali. Kata-kata pilihan yang disampaikan begitu lembut dari tadi kata-kata yang saya terima. Dalam kondisi Turki yang seperti itu, yang sangat liberal dan sehingga seakan-akan memang secara total memusuhi keberadaan Islam. Dan aksi atau reaksi dari seorang Syekh Nursi tadi begitu santai gitu. Artinya dia juga tidak menggerakkan massa untuk melawan dan memberontak pemerintah. Justru fatwa yang diberikan adalah sangat adem sekali bahwa mereka juga sesama muslim yang berada di jajaran aparat dan sehingga kita tidak boleh untuk melawan secara fisik gitu. Betul. Akhirnya beliau banyak tulisan-tulisan yang dijadikan sebuah kritik dalam memperjuangkan dan membela agama Islam. Terus yang saya tanyakan adalah perlawanan atau kritik seperti apa yang telah disampaikan oleh Syekh Nursi ini dalam bentuk yang nyata dalam menghadapi pemerintah yang sangat liberal itu. Apakah beliau punya pandangan dan pemikiran khusus tentang kebangsaan atau kenegaraan yang mungkin di situ bisa dipadukan dengan pemikiran agama Islam pada waktu itu? Karena saya belum bisa menangkap pemikiran secara khusus dari beliau tentang kenegaraan dan keagamaan pada zaman itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pemikiran saya tentang politik ada. Karena secara pembahasannya bukan secara spesifik tentang politik, saya tidak banyak masuk ke wilayah itu, hanya sekilas saja, karena ini kan perkenalan secara umum. Mengenai politik, Ustaz Said Nursi sebetulnya setuju dengan sistem republik. Dia bilang saya termasuk seorang pendukung republik yang berdasarkan syariat, berdasarkan Islam. Ya, menurut beliau juga para Khulafaur Rasyidin itu dipilih, bukan ditunjukkan, dipilih. Itu ya kurang lebih sama dengan republik. Tapi
beliau mengatakan republik itu harus berdasarkan syariah. Nah, itu. Dan beliau juga membahas di masa Said lamanya itu tentang konsep-konsep dalam dunia politik seperti musyawarah. Dia bilang prinsip musyawarah itu harus dijalankan dalam sebuah sistem pemerintahan Islam. Keadilan, ya, terus kesetaraan di depan hukum. Nah, beliau bahas juga di masa-masa ininya, karena di masa akhir Turki Osmani kan Sultan itu kan berkuasa. Ketika mau dibuat undang-undang baru yang membatasi keabsolutan Sultan dan dibentuk parlemen, pada waktu itu Said Nursi setuju dengan itu. Nah, hanya dengan syarat harus berdasarkan undang-undangnya harus syariah gitu. Secara umum seperti itu ya pemikiran Ustaz Said Nursi. Tapi di masa Said barunya itu ya tema-tema Said Nursi tidak dibahas oleh beliau karena di buku-buku lamanya itu Said Qadimnya itu ada. Tapi hanya saja Ustaz Said Nursi menasihati para pejabat. Umpamanya Adnan Menderes almarhum Perdana Menteri, beliau mengirimkan surat kepada beliau menasihati beliau dalam urusan tertentu, ya, mengingatkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan pemerintahan. Itu yang dilakukan oleh Ustaz Said Nursi dalam bidang politik. Mengenai beliau moderat, ya betul. Di sini dalam risalah Ukhuwah itu bagus sekali bagaimana bisa mempersatukan umat Islam dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya. Kasusnya adalah sederhananya begini. Pernah diadakan simposium internasional di Mesir, di Al-Azhar sebelum terjadi kudeta kemarin itu. Dan para masyayikh dari Al-Azhar kumpul, yang datang juga dari kalangan Salafi datang, dari kalangan Tasawuf Sufi datang, dari Ikhwan datang, dari berbagai kalangan itu datang. Ya. Melihat itu bisa duduk bersama di simposiumnya Said Nursi, ada pejabat yang datang dari pemerintahan Mesir pada waktu itu, dia bilang, ini kalau bisa membuat orang Salafi dengan ini, orang Ikhwan dengan orang Sufi duduk bersama, itu pemikiran yang hebat katanya. Nah, jadi memang Ustaz Said Nursi salah satu tema yang dia selama itu memperjuangkan adalah persatuan umat Islam. Nah, salah satu ungkapannya beliau katakan dalam risalah Ukhuwah, ketika engkau menganggap bahwa manhaj dan pendapatmu benar, engkau berhak untuk berkata, manhaj atau metode, ya manhaj itu, manhaj atau pendapatku benar atau lebih baik. Ketika saya punya pendapat kan, atau organisasi saya punya pendapat, itu benar, bisa boleh juga katakan lebih baik. Tapi engkau tidak boleh berkata hanya manhaj atau pendapatku yang benar. Itu artinya apa? Kalau mengatakan hanya pendapatku yang benar, berarti yang lain salah. Jadi Ustaz Said Nursi ya mengakui keberadaan pendapat-pendapat yang lain gitu. Jadi memang pemikirannya moderat dan berusaha mempersatukan umat Islam. Dan salah satu tema yang dibahas dalam sana juga yang tadi Ukhuwah Islamiyah, ini bukunya bagus sekali. Barangkali itu aja jawaban saya. Ada lagi? Silakan Saudara Fugi. Tadi sebenarnya pertanyaannya hampir serupa sih sama Bapak sebelah, tapi udah dia lupa sama Bapak yang tadi maksudnya. Bapak itu ada nama? Pak Mukhlis. Pak Mukhlis. Wah, ini Pak Mukhlis harus baca buku ini biar menjaga keikhlasannya. Mukhlis kan orangnya ikhlas gitu ya. Yang menjaga keikhlasan itu tidak gampang. Ada baca buku itu. Oke. Pertanyaannya tadi kalau dari penjelasan Ustadz, tampaknya Said Nursi nggak punya anak atau gimana ya, maksudnya saya penasaran. belum sentuh ya. Bagaimana betul. sih sebenarnya? Apakah termasuk soalnya kan emang ada beberapa ulama yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan hikmah kepada dakwah, dia nggak menikah kan.
Iya, Apakah Said Nursi seperti itu juga? Soalnya saya asal baca juga hampir nggak kedengeran gitu. Iya, iya, betul. Lalu gimana sih apa ya? Gimana sih si beliau Said Nursi bisa pemikirannya itu bisa sampai zaman sekarang itu lewat apa gitu kan? Soalnya beliau nggak punya, ada gak sih madrasah khususnya yang dia bikin hingga akhirnya pemikirannya bisa terus ada sampai zaman sekarang itu melalui apa akhirnya tersalurkan itunya pemikirannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali. Biasanya saya setelah selesai biografinya Said Nursi, saya ini jelasin tapi tadi terlewat aja kan. Biasanya nanya Said Nursi istrinya berapa, anaknya berapa gitu ya. Ustaz Said Nursi tidak sempat menikah. Ya, beliau itu tidak pernah menikah karena dalam hidupnya beliau itu selalu dalam perjuangan ya. Tadi saya jelaskan kan mengajar, ikut perang dunia 1, ditawan, diasingkan, dipenjarakan dan sebagainya itu beliau tidak pernah menikah. Tapi anaknya banyak. Maksudnya masanya banyak sekali, tapi bukan anak biologis ya. Ya anak asuhan lah kira-kira begitu. Jadi beliau tidak sempat menikah. Dan memang dalam sejarah itu kita melihat seperti Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, Imam Nawawi, ada Jamaluddin Afghani juga tidak menikah. Memang ada ulama-ulama yang sibuk dengan ilmu, tidak sempat atau tidak pernah menikah. Termasuk Ustaz Said Nursi tidak pernah menikah. Bahkan ada yang muridnya yang bertanya, Ustaz, kamu tidak ada niat untuk menikah gitu? Wah, saya baru ingat itu ada ceritanya. Maksudnya saking sibuk dengan dakwanya itu tidak sempat memikirkan hal itu. Itu bukan menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah atau melawan dengan itu, bukan. Tapi kondisinya memang tidak memungkinkan untuk beliau menikah. Dan dalam kalian juga sebutkan memang ketika orang mengancam seorang ulama kan itu salah satu yang jadi ancamannya itu keluarganya kan. Bisa ulama ditakutin karena mengancam keluarganya. Nanti saya habisin nyawa anak keluarga gitu kan. Itu bisa jadi ancaman. Tapi bagi Said Nursi tidak. Punya nyawa satu siap dikorbankan. Seperti itu. Jadi tidak pernah menikah ya. Itu pertama. Yang kedua, tadi apa? Madrasah. Jadi begini, pengaruhnya Said Nursi sampai sekarang, yang pertama ada karya. Yang pertama ada karya ditulis oleh masa beliau dan ditulis oleh murid-muridnya. Dan setelah Said Nursi wafat, ya murid-muridnya beliau meneruskan dakwanya, mencetak bukunya. Dan itu dikaji sampai sekarang. Dan alhamdulillah karya-karya Said Nursi sudah diterjemahkan lebih dari 60 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jadi pemikiran Said Nursi jadi mendunia, ya, sangat mendunia. Dan karena penjelasannya itu sangat logis, rasional, yang menyentuh hati, bisa diterima di semua kalangan. Dan tadi saya sudah jelaskan sebelum ceramah ini, teman-teman saya sekarang alhamdulillah berdakwah di Amerika Selatan. Di Brazil, Bolivia, Chili, yang bola-bolanya, yang kita nonton bolanya itu bagus itu, ya. Itu teman-teman berdakwah karena Risalah Nur telah diterjemahkan dalam bahasa Portugis dan bahasa Spanyol. Dan alhamdulillah banyak sekali orang masuk Islam di sana. Membaca ya menjadi wasilah untuk mereka mendapatkan hidayah membaca Risalah Nur itu. Jadi pengaruhnya sampai saat ini ada. Dan kalau dikatakan lembaga pendidikan formal tidak ada, salah juga. Kita ada sistem asrama, semacam pesantren mahasiswa. Jadi Tullabun Nur termasuk mulai dari Said Nursi membuka asrama itu namanya Dersane. Ders itu dersun belajar, hane itu tempat belajar bahasa Turki ya. Dersane itu jadi tempat belajar orang Risalah Nur dan secara umum juga agama, belajar ngaji dan sebagainya. Itu meskipun lembaga informal di Turki, sekarang jumlahnya ribuan. Ya, ada ribuan, mungkin puluhan ribu mahasiswa tinggal di asrama-asrama itu, ya mereka belajar kuliah sambil belajar Risalah Nur dan secara umum belajar Islam. Dan itu juga sebenarnya yang ide-ide Said Nursi terwujud sebetulnya dalam
kondisi dari sana itu. Karena mahasiswa yang tinggal di sana belajar agama di rumah, belajar sains juga di luar karena kuliahnya di luar. Ada yang dari kedokteran, dari teknik, dari ekonomi, dan dari berbagai kalangan. Mereka belajar di kuliahnya masing-masing, tapi belajar juga agama di asrama itu. Sehingga itu secara terus-menerus sampai saat ini ada dan insya Allah sampai hari kiamat ada itu. Yang belajar karya-karyanya Said Nursi, ya alhamdulillah. Dan di Indonesia sendiri juga ada 4 buku besar, Lama'at, Al-Maktubat, Al-Kalimat sebagian sudah dicetak dan biografinya Said Nursi juga sudah dicetak oleh kami. Buku kecil juga ada kurang lebih ada 15. Seperti itu insyaallah makin lama makin dikenal di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ya karena beliau itu pemikirannya moderat dan beliau juga ya termasuk Sunni dan bermazhab Syafi'i sehingga ya bagi masyarakat Indonesia pemikiran Said Nursi bisa diterima gitu. Kira-kira begitu penjelasannya. Ada lagi? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau bertanya tentang tadi yang menarik kalau di saya itu transformasi kebatinan. Setelah ada rezim represif, beliau tadi uzlah gitu ya. Nah, saya jadi keinget sama kisah Imam Al-Ghazali juga, uzlah. Nah, apakah itu mirip dengan Imam Al-Ghazali dan ketika ngomongin uzlah langsung terbetik dengan tasawuf, thariqah, apakah Said Nursi mengikuti satu thariqat dan mempunyai mursyid itu seperti apa? Karena tadi juga di sana ada statement Said Nursi mengatakan bahwa panduan saya hanya Al-Quran. Dan bagi saya yang awam ini pernah dengar dari Ustadz kalau kita langsung ke Al-Quran tanpa melewati metodologi ulama itu nanti yang gurun setan gitu kan. Nah apakah malah Said Nursi ini adalah sebenarnya juga seorang mursyid sehingga dia bisa langsung mengkaji itu tidak melewati itu yang pertama. Terus yang kedua apakah saya jadi ingat dengan ketika main di politiknya ini mirip dengan gaya dan gagasan Hasan Al-Banna. Mirip-mirip di konsep pemuda, terus bagaimana menulis risalah-risalah juga. Apakah Said Nursi ini mempunyai jamaah seperti Hasan Al-Banna waktu itu membuat jamaah itu atau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dengan HT-nya kayak gitu. Nah apakah membuat organisasi seperti itu atau tidak dan jika ada ketika di Indonesia tuh kayak gimana bentuknya? Baik. Kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pertanyaan bagus-bagus ya. Yang tidak banyak saya menyentuh pembahasannya ditanya bagus. Terkait keterkaitan Said Nursi dengan tasawuf. Memang di masa Said Nursi belajar di wilayah itu yang berdominasi atau umum itu tarikat Naqsybandiyah. Dan ada cabang Khalidiyah. Ada dulu di Irak itu Maulana Khalid, ya termasuk khalifah tarikat Naqsybandiyah. Itu yang berpengaruh di situ. Jadi makanya guru-gurunya Said Nursi afiliasinya dengan kebanyakan dengan tarikat Naqsybandiyah. Terus tapi Said Nursi memiliki ikatan batin dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan baca bukunya juga kan gitu. Meskipun begitu Ustaz Said Nursi tidak mengikuti tarikat tertentu. Beliau tidak bertarikat. Meskipun pengamalannya yang tadi saya ceritakan, dia malam hari bangun tahajud, zikir, wirid dan sebagainya, itu pengamalannya mirip-mirip dengan dunia tasawuf ya, tarikat. Tapi beliau Said Nursi tidak mengikuti tarikat tertentu. Karena menurut beliau yang perlu ditingkatkan zaman sekarang itu masalah keimanan. Masalah keimanan itu yang paling urgen. Makanya dia fokus dengan masalah keimanan, bukan fokus dengan mengajarkan tarikat. Tapi bukan berarti Said Nursi anti tarikat, tidak. Ya, dia bilang saya belajar
12 macam tarikat katanya dari guru-gurunya. Dia tahu semua tarikat, dia tahu, tapi tidak mengikuti tarikat tertentu atau dia membentuk sebuah tarikat, tidak. Mengajarkan tarikat tidak. Tapi dia memberikan pemikiran tentang tasawuf. Kalau kita mengkaji bukunya Al-Maktubat, ya, di pembahasan ke-29 itu ada khusus tentang tasawuf. Ada sisi-sisi positif dari tasawuf, ada yang penyimpangan-penyimpangan dalam tasawuf itu diceritakan, dibahas oleh Ustaz Said Nursi. Kesimpulannya, beliau tidak bertarikat, tidak mengajarkan tarikat, tapi bukan juga anti tarikat. Nah, tapi yang dia fokuskan adalah masalah keimanan, ya, karena dia melihat itu yang paling urgen. Yang tadi masalah pembimbing saya ada Al-Quran, itu tidak berarti menafikan keberadaan tarikat atau pembimbing atau ulama yang lain, bukan. Itu juga sebagai pedoman untuk dia menjelaskan hakikat Islam. Ya, begitu ya. Karena dia juga seorang mufassir, mutakallim, ya. Dia menafsirkan sendiri atau kontemplasi terhadap Al-Quran dan hadis. Tapi itu tidak menafikan keberadaan ulama atau tokoh yang lain, gitu. Itu mengenai tasawuf yang tadi berguru pada Al-Quran. Satu lagi apa tadi, maaf? Tentang organisasi. Oh ya. Perbandingannya dengan tadi Ikhwan, ya, gitu. Mirip-mirip dengan Ikhwan tadi. Jadi begini, Ustaz Said Nursi punya jamaah. Yang tadi kan bukan tarikat, dia mendirikan bukan tarikat. Artinya jadinya apa? Jamaah, bisa dikatakan lebih pas jamaah. Banyak sekali masa, khususnya di Turki, ketika masa beliau itu mungkin jutaan orang mengikuti pemikirannya Said Nursi, karena ada beberapa tokoh saja yang tokoh bergerakan yang bisa bergerak masa yang sangat susah. Di masa itu karena Said Nursi berjuang, jadi banyak sekali masyarakat Turki sangat apresiasi atau mengikuti pemikiran beliau untuk menjaga identitasnya. Pengkaderannya seperti apa? Melalui asrama-asrama yang tadi saya ceritakan, dersana-dersana itu. Jadi terbentuklah sebuah jamaah, namanya Jamaah Nur kalau di Turki disebut, Jamaah Nur. Ya, mereka kumpul mengkaji risalah Nur dan sebagainya, ada aktivitas-aktivitas sosial yang lainnya. Terbentuklah yayasan-yayasan gitu. Jadi lebih pas dikatakan jamaah. Tapi bukan seperti sebuah organisasi yang terstruktur, ada ketua umum, terus ada bidang-bidang cabangnya, bukan seperti itu jamaahnya Said Nursi. Tapi ada semacam staf wilayah itu ada dewan syura. Ini mirip-mirip dengan kalau dewan syura itu dengan jemaah tabligh barangkali, ya. Ada dewan syura yang memberikan arahan kepada jemaah. Jadi kasus-kasus tertentu atau arah kebijakan jemaah ditentukan dengan dewan syura, itu disampaikan kepada jemaah dan jemaah mengikuti arahan-arahan dari dewan syura itu. Jadi beda juga dengan organisasi yang biasa dibentuk, ya, ada ketua umumnya dan sebagainya. Menurut Ustaz Said Nursi itu dalam risalah Ikhlas itu timbul banyak persaingan kalau ada struktur organisasi seperti itu. Ada ketua umum, mau pergantian ketua umum, ada persaingan. Ada hierarki. Kata Said Nursi, kita yang ada di jamaah ini semuanya saudara katanya. Tidak ada istilah ketua umum, ini ada anak buahnya, tidak ada. Semuanya bersaudara. Jadi tingkatan dalam jemaah itu sama semua. Ini unik. Jadi tidak ada persaingan dalam jadi pimpinan dalam jemaah. Kalau di Indonesia sendiri kami ada yayasan di sini namanya Yayasan Nur Semesta. Kami juga ada asrama di Ciputat, ada tempat tinggal mahasiswa. Di Depok juga ini ada saudara Said datang ke sini dari Turki juga, tinggal di asrama Depok di Kang Kober, tahu? Tahu ya Kang Kober. Ada Kang Mawar, ya, Mawar. Di situ setiap malam Sabtu atau Jumat malam ada kajian Risalah Nur. Kalau mau datang boleh mampir, insya Allah, ya.
yang tinggal di Depok silakan bisa datang ke majelis-majelis Risalah Nur dalam bahasa Indonesia setiap malam Sabtu di Depok, setiap malam Jumat di Ciputat. Bagi yang dekat dengan Ciputat atau mau datang ke Ciputat juga boleh, insyaallah. Bisa catat ke nomor saya ada di ini di layar 0858 143 19975. Kalau mau menghadiri kajian Risalah Nur silakan datang, atau mau tanya tentang Risalah Nur silakan bertanya. Insyaallah saya jawab. Saya tidak melihat ini ada orang yang tidak dicatat di daftar nama saya tidak mau balas, tidak. Kita prinsipnya siapa yang bertanya, insyaallah kita siap berusaha menjawab semua pertanyaan. Seperti konsep Said Nursi. Di sini semua pertanyaan bisa dijawab. Kira-kira begitu. Begitu. Dan untuk Said, nomor teleponnya berapa Said? Vereyim numara telefon numaranı. Ini nomornya. Saya tidak hafal nomornya. 0812 1414 2738. 0812 1414 2738. Ternyata nomor cantik. Iya. Orangnya ganteng, nomornya cantik, bagus kan? Oke. Begitu ya. Kira-kira sistem organisasinya jamaahnya Said Nursi, dan kita tidak ada secara eksklusif kajiannya terbuka untuk umum, ya. Siapapun datang, tapi kajian kami itu selalu terpisah, laki-laki dan perempuan itu terpisah, itu selalu dijaga, kecuali acara-acara seminar ya beda lagi. Tapi kalau kajian-kajian khalaga-khalaga kecil ini laki-laki dan perempuannya terpisah. Untuk ibu-ibu juga ada kajiannya di Ciputat, di Jalan Legoso, ada juga asrama putri kami. Di Sulawesi juga ada asramanya, 3 juga ada di sana. Intinya mahasiswa tinggal di sana, belajar Risalah Nur, belajar Islam, dan kuliah di luar. Masing-masing berbeda dengan jurusannya, sistem pengkaderannya seperti itu insyaallah. Tapi mungkin beda dengan kayak Ihvan, Jemaah Nur mempunyai jarak dengan politik. Di Turki sekarang mereka Jemaah Nur itu tidak berpolitik, ya. Jadi ketika pemilihan tentu mereka punya pilihan. Mereka memilih partai yang pro Islam tentunya, atau dari anggota Tullabun Nur menjadi politisi ada. Tapi jamaahnya sendiri tidak berpolitik aktif. Karena itu jaga jarak, karena kami memandang bahwa semua kalangan politik perlu didakwai. Kalau kami berpolitik, berarti ada jarak dengan ormas Islam yang lain yang berbeda politik kan? Atau orang lain yang berbeda pandangan politik. Jadi semua pesan hakikat iman itu harus disampaikan ke semua kalangan. Makanya dalam hal politik itu tidak aktif politik. Tapi ketika pemilihan kita juga punya pilihan. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umum tentang Jamaah Nur. Terima kasih. Ini ada satu lagi, silakan. Ternyata banyak juga pertanyaannya. Masya Allah. Cek. Terima kasih atas waktunya. Ini ada yang menarik dari perjalanan Ustadz Said Nursi, yaitu tentang tradisi keilmuan beliau berupa literasi gitu, Ustadz, tentang menulis. Nah, salah satu yang saya tangkap dari zaman sekarang ini, para ulama ataupun para generasi muda itu seperti tidak suka ataupun belum mencintai tentang tradisi itu. Betul. Terutama baca atau penulis. Padahal itu kan sangat urgen untuk ke depan, masa depan. Betul. Nah, gimana sih untuk yang muda-muda ini biar semangat untuk membaca dan juga menulis itu bisa aktif dan muncul kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang Ustaz Said Nursi termasuk ulama yang produktif dalam berkarya. Dan itu sangat efektif tadi. Beliau umpamanya tidak punya karya, ya hidup di zaman itu mungkin punya masa juga, tapi kelamaan hilang itu. Tapi kalau punya karya, meskipun orangnya
meninggal dunia, karyanya itu dibaca terus. Di Turki bisa diterjemahkan di lebih dari 60 bahasa, bahkan bisa dibaca di seluruh dunia. Makanya itu memang sangat penting sekali bagi orang dai, orang ulama berkarya, karena ide-idenya atau pemikirannya itu bisa dibaca, digali oleh generasi-generasi berikutnya. Memang itu sangatlah penting sekali. Dan memang sekarang ini literasi itu makin lama makin berkurang ya kelihatannya begitu. Mungkin pengaruh teknologi barangkali salah satunya ya. Orang sejak kecil hidup besar dengan HP, gadget, sehingga jangankan menulis, baca pun susah. Baca pun susah, tapi gimana caranya kita membiasakan generasi muda kita ini minimal membaca lah ya, minimal membaca, menuntut ilmu, dan selanjutnya kalau bisa berkarya gitu, menulis gitu. Memang susah juga itu, susah juga. Tapi bagi kami itu minimal lah, kalau tidak bisa menulis ya minimal membaca dengan baik itu. Itu yang sangat urgen dan kami sangat tekankan ya. Makanya di asrama-asrama kami itu ada program wajib membaca buku 1 jam setiap hari. Bagaimana membiasakan itu orang itu membaca. Itu yang kami lakukan, masih membaca Risalah Nur, dia tentunya membaca ya buku-buku yang lainnya, buku pelajarannya, buku darasnya dan buku-buku yang lainnya. Begitu, itu yang kami lakukan. Kalau menulis itu ya saya tidak tahu juga, karena saya juga bukan orang yang aktif menulis juga, saya terus terang aja. Ya memang itu perlu upaya yang lebih tinggi lagi untuk membiasakan untuk menulis itu. Barangkali itu jawaban saya. Tapi ya saya lebih menekankan ini, membaca itu, membaca. Tapi untuk penulisan ya kadang ini juga memang itu sebuah kemampuan juga, kemampuan tapi harus diasah terus kan untuk meningkatkan itu. Baik, terima kasih, itu aja jawaban saya. Sudah cukup? Oke, kalau ada pertanyaan lagi pertemuan berikutnya. Kapan Ustaz Zamzami undang lagi, kita bicara lagi ini. Baik, jazakallah khairan katsira pada Ustaz Hasmi Shen. Mungkin saya dengan sebegitu menariknya kajian beliau, saya ingin sedikit mengambil manfaat yang kemudian ada kalinya setiap kita yang mendengar itu mendapatkan manfaat yang berbeda-beda. Maka izinkan saya untuk menyampaikan apa yang bisa saya serap dari penyampaian beliau, berupa bahwasanya bagaimana produktivitas seorang Said Nursi itu maknanya adalah hanya satu kalimat, keberkahan. Jadi keberkahan usia beliau, keberkahan ilmu beliau, dan keberkahan inilah yang menjadikan kebermanfaatan untuk umat manusia, untuk orang banyak. Sumbernya cuma satu, bagaimana tirakatnya orang tuanya. Jadi orang tuanya yang tadi beliau kisahkan itu ketika orang tuanya bukan orang pintar, katakanlah kalau bahasa orang sekarang bukan orang pintar. Jadi keberkahan bukan karena turunannya dosen, turunannya orang pintar, bukan. Karena seorang petani, seorang katakanlah penggembala tadi, ya sapi, kemudian mulutnya ditali supaya ketika kalau di tengah jalan itu nggak makan rumput orang atau rumput di jalanan punya orang. Dalam rangka apa? Ingin menjaga supaya anak turunnya itu betul-betul bersih dari barang yang syubhat. Maka dengan keberkahan inilah kemudian menjadikan seorang Said Nursi itu betul-betul berkah usianya. Maka andai kata kita kembali kepada Al-Quran, kan ada itu ayatnya tuh, apa ibunnya? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Itu Nabi siapa? Nabi Isa. Allah menjadikan aku berkah, mubarakan aynama kuntu, itu artinya berkah di mana saja berkah. Berkat apa? Karena berkat tirakatnya orang tuanya. Siapa orang tuanya Nabi Isa? Siapa bapak ibunya? Enggak ada ya, ibunya aja, Maryam. Dan itu Masya Allah karena bagaimana menjaga dirinya. Maka dengan keberkahan, ketaatan orang tuanya inilah kemudian melahirkan seorang
Said Nursi. Maka kadang-kala ikhwafillah, kalau kita ingin betul-betul waktu kita ini bermanfaat, produktif, sesungguhnya modalnya cuma satu. Harus ada yang saya korbankan untuk agama ini. Jadi kalau kira-kira kita ingin punya keberkahan waktu, apa khidmat saya yang bisa saya berikan kepada umat ini? Karena dengan bisa jadi keberkahan itu datang bukan karena kepintaran kita, tidak. Karena bisa jadi betul-betul menjaga silaturahim, itu berkah semuanya. Itu berkah. Jadi kita lebih fokus kepada coba apa yang bisa kita korbankan untuk agama ini, untuk umat Islam, untuk kaum muslimin, sehingga dengan pengorbanan kita itulah yang akan mendatangkan keberkahan. Jadi berkah itu jangan sesempit kalau kita membayangkan yang penting berkah. Itu seolah-olah punya barang atau punya uang sedikit, tapi yang penting berkah. Enggak, berkah itu banyak bisa berkah, sedikit bisa berkah. Jadi kalau banyaknya tidak akan menjadikan madorot. Ya, kadang-kadang kan ada orang kaya banget tapi akhirnya jadi madorot, bikin lupa. Tapi kalau kaya berkah, maka kekayaannya itu tidak akan bikin lupa. Kalau sedikitnya mencukupi. Nah itulah. Jadi waktu kita itu sama 24 jam. Cuma membedakannya adalah waktunya berkah atau tidak. Maka selalu yang kita doakan, ya Allah berkahilah hamba ya Allah. Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu. Itu bisa dijadikan doa. Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu. Maka kalau dalam berkeluarga ada doanya, Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya. Nah itu. Nah gitu ikhwah, kira-kira semoga apa yang saya dapatkan manfaat dari beliau ini sumbernya satu. Semoga kita betul-betul di antaranya kita duduk di majelis ilmu ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Al-afu minkum. Barangkali mau ditutup doa atau ditambahin dengan? Ya, ada yang mau saya sampaikan tadi, sambung dengan Ustaz Zamzami tadi. Betul apa beliau katakan, yang keberkahan itu penting sekali. Dan yang tadi, apapun profesi kita, apapun kemampuan kita, apa yang kita bisa korbankan untuk agama ini, agama Islam itu yang penting. Jadi tidak mungkin semua orang jadi da'i, kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin semuanya jadi dosen ngajar, tidak. Ya, kita masing-masing punya profesi, dan dengan profesi yang ada, ya kita jadi pedagang yang jujur umpamanya. Dengan hal kita mencerminkan perilaku Islami, itu dakwah juga kan? Nah, itu dakwah. Ada seorang yang bisnismen, ya dia mungkin tidak bisa ceramah, tidak juga banyak ilmunya, tapi dengan hartanya dia bantu untuk dakwah. Begitu kan? Itu juga bisa mengorbankan sesuatu untuk Islam. Jadi kesimpulannya seperti itu. Terakhir, insya Allah saya bawa buku, ini saya akan hadiahkan kepada Ustaz Zamzami di sini. Insya Allah ini mungkin bisa jadi interferensi di sini, buku di sini, ya bisa dibaca. Ya tidak mesti kami datang, ya ini beliau ini ilmunya luar biasa. Bisa juga kaji bukunya di sini juga. Diharapkan tidak hanya sekali ini aja, karya-karya Said Nursi itu dibaca terus ya, dibaca, dikaji, agar kita menjadi tujuannya apa? Ya menjadi orang yang bertakwa, tidak ada yang lain. Menjadi orang yang imannya kuat, yang menjalankan Islam ini dengan konsisten, dengan baik, dan menjadi contoh untuk orang lain. Itu aja tujuannya. Ya, mungkin itu aja. Kita tutup dengan doa. آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلونا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. طيب جزاك الله خيرا كثيرا. نختتم به كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Al-afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.